Tiket Timnas Indonesia versus Vietnam ternyata masih tersisa. Kata pemain Timnas, soal jersey baru Timnas Indonesia. Resmi jadi WNI, ini posisi yang diinginkan Ragnar Oratmangoen bersama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tanggapi kemungkinan Nathan dan Jay Itzes main lawan Vietnam. Main kembali ke Timnas, kiper PSIS Semarang malah minta maaf. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tiket Timnas Indonesia versus Vietnam ternyata masih tersisa. 2 hari sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Vietnam, tiket masih tersedia untuk 4 kategori yang belum terjual habis. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 21 Maret 2024. Penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam telah dibuka oleh PSSI sejak Senin, 4 Maret 2024. Namun, hingga Selasa sore, masih terdapat 3 kategori tiket yang tersedia, yaitu Upper Garuda Stand, Garuda North Stand, Garuda South Stand, dan Garuda East Stand. Untuk informasi harga, tiket kategori Upper Garuda Stand memiliki harga termurah yaitu Rp100.000. Sementara itu, tiket untuk Garuda North Stand dan Garuda South Stand dijual dengan harga Rp200.000. Kategori tiket terakhir, Garuda East Stand, masih tersedia dengan harga Rp400.000. Bagi masyarakat yang berminat untuk menyaksikan langsung pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam, mereka dapat membeli tiket secara online melalui situs resmi kitagaruda.id. Kata pemain Timnas, soal jersey baru Timnas Indonesia. Para pemain Timnas Indonesia memberikan pendapat mereka tentang jersey baru yang baru saja diluncurkan. Seperti yang diketahui, skuad Garuda telah meluncurkan jersey baru yang diproduksi oleh perusahaan pakaian olahraga Arspo. Beberapa pemain Timnas Indonesia yang telah memberikan pendapat mereka mengenai jersey tersebut antara lain adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Rafael Struijk mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai jersey baru tersebut. Menurutnya, jersey yang dilengkapi dengan teknologi RSP Agility tersebut memiliki detail dan emblem logo yang bagus. Saya sangat menyukai jersey ini, terutama logo di bagian depannya. Kualitas dan teksturnya juga sangat baik, jadi saya benar-benar menyukainya, ujar Struijk. Justin Hubner juga menyatakan bahwa dia menyukai jersey baru tersebut. Dia belum memiliki keluhan apapun terkait jersey yang akan digunakan dalam pertandingan melawan Vietnam nanti. Jersey ini bagus, menurut saya berbeda dengan jersey sebelumnya dan saya tidak memiliki keluhan mengenai hal itu, kata Hubner. Meskipun jersey baru ini mendapat banyak kritikan di media sosial, Marcelino Ferdinand mengatakan bahwa para pemain tidak terlalu memusingkan polemik tersebut. Mungkin para pemain tidak terlalu memikirkan jersey baru. Yang penting, jersey tersebut digunakan untuk bermain, jadi tidak ada yang bisa dilakukan, ungkap Marcelino. Resmi jadi WNI, ini posisi yang diinginkan Ragnar Oratmangoen bersama Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen, penyerang baru Timnas Indonesia, menegaskan kesiapannya untuk bermain di posisi manapun yang diinginkan oleh pelatih. Sebagai pemain yang telah dinaturalisasi oleh PSSI, Oratmangoen, yang berusia 26 tahun, telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dia dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di beberapa posisi serangan ketika membela timnya, Fortuna Sittard. Meskipun dia menyukai posisi nomor 10, Oratmangoen menyatakan bahwa dia bisa bermain di berbagai posisi di lini serang, termasuk sayap kiri dan second striker. Baginya, yang terpenting adalah berkontribusi secara positif untuk tim dan mengetahui peranannya saat memiliki bola.
Meski telah mendengar rencana Shin Tae-yong untuk menguji kemampuannya sebagai striker tengah, Orat Mangoen menyatakan kesiapannya untuk berperan di posisi tersebut. Baginya, keputusan akhir tetap ada di tangan pelatih, dan yang terpenting adalah membantu tim. Meskipun demikian, Orat Mangoen belum dapat bermain dalam pertandingan melawan Vietnam dalam jeda internasional ini karena PSSI masih dalam proses administratif terkait perpindahan federasi. Shin Tae-yong tanggapi kemungkinan Nathan dan Jay Itzes main lawan Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya menanggapi apakah Nathan Choeaon dan Jay Itzes akan dimainkan dalam pertandingan melawan Timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis malam, 21 Maret 2024. Kedua pemain tersebut masih menjadi pilihan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Vietnam sejak Senin, 18 Maret 2024. Nathan telah menyelesaikan proses naturalisasinya, sementara Jay juga dikabarkan akan segera bergabung. Shin Tae-yong menolak menjawab pertanyaan tentang kemungkinan mereka berdua bermain, dengan alasan ingin menjaga kekuatan timnya tetap rahasia, agar Vietnam tidak dapat menyiapkan strategi berdasarkan informasi tersebut. Haruskah kita bicarakan sekarang? Apakah kita harus memberitahu lawan? Seorang pelatih tidak akan memberitahu siapa yang akan bermain, ujar Shin Tae-yong di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Dalam sesi latihan pertama Timnas Indonesia, baru 22 pemain yang bergabung, artinya masih ada 4 pemain lagi yang belum bergabung dengan tim. Saat ini skuad masih belum lengkap dan kita harus menunggu beberapa pemain lainnya, jelas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk pemusatan latihan ini, tetapi 3 di antaranya, yaitu Jordi Amat, Yan Chesayuri, dan Elkan Bagot, tidak dapat berpartisipasi karena cedera. Untuk menggantikan mereka dan membuat skuad menjadi 26 pemain, pelatih berusia 53 tahun tersebut kemudian memanggil gelandang muda dari Arema FC, yaitu Arhan Fikri. Main kembali ke timnas, kiper PSIS Semarang malah minta maaf. Kiper Adi Satrio dari Timnas Indonesia telah meminta maaf kepada pelatih Shin Tae-yong setelah dipanggil kembali ke skuad Garuda. Adi Satrio kembali dipanggil ke Timnas Indonesia setelah terakhir kali bermain untuk Timnas U23 pada Piala AFF U23 2023. Sebelumnya, ia berbicara secara pribadi dengan Shin Tae-yong terkait masalah klub dan Timnas U23 pada waktu itu. Pada bulan Agustus 2023, Adi Satrio dipanggil untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Namun, karena ada polemik antara klubnya dan timnas, dia tidak bisa bergabung karena sedang mengalami masalah kesehatan. Sebagai gantinya, Nuri Agus dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menggantikannya. Adi Satrio meminta maaf kepada Shin Tae-yong karena tidak bisa bergabung saat dipanggil. Shin Tae-yong memaafkannya dan mengerti situasi yang terjadi antara klub dan timnas. Saat ini, Adi Satrio masih menunggu panggilan resmi dari PSSI untuk Piala Asia U23 2024. Dia berharap mendapatkan arahan baik dari klub dan PSSI. Adi Satrio memiliki kesempatan untuk menambah caps bersama timnas senior saat melawan Vietnam. Dia melakukan debutnya pada tahun 2021 saat timnas Indonesia kalah dari Oman dalam laga uji coba internasional.